Yo, hello guys, kembali lagi bersama dengan kami Momo Channel. Terima kasih kalian sudah mampir di video kami. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Judge yang diperankan oleh Robert Downey Jr., salah satu aktor favorit gue nih guys. Film ini sangat berkualitas, jadi kalian harus tonton dari awal sampai akhir. Oke, siapkan makanan cemilan kalian dan duduk dengan manis. Oke, let's go. Di awal film, kalian akan diajak berkeliling dengan pandangan sebuah kota yang diambil dari langit, terus masuk ke dalam sebuah gedung. Kalian juga akan melihat seorang laki-laki yang tengah pipis, dan ada yang mendatangin orang tersebut, dan laki-laki itu akhirnya memipisin dia juga. Orang yang sedang kencing tadi bernama Hank Palmer, yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Kita tahu Hank ini adalah tokoh utamanya, merupakan seorang pengacara yang sangat tenang dan berwibawa. Tiba-tiba ketika persidangan dimulai, dia membuka handphone. Walaupun si hakim sudah datang, sidang masih belum dimulai. Hank minta izin untuk dapat keluar. Hank mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Hakim diminta membuktikan sendiri. Hank memberikan ponselnya kepada yang mulia hakim. Lawan pengacaranya malah bercanda dengan mengatakan, "Apakah ini pertama kalinya? Atau kasusmu yang kalah?" Hank Palmer meninggalkan ruangan persidangan tersebut. Skin berpindah ke kediaman Hank Palmer. Dia mengobrol dengan anak gadisnya yang berumur 8 tahun. Ada pesawat yang lepas landas, di dalamnya ada Hank yang tampak hendak pulang ke kampung halaman. Sebelum keberangkatannya, dia sempat bertengkar dengan istrinya tentang satu hal. Dengan mobil sewaan, Hank menuju sebuah daerah yang masih banyak sawah dan pohon. Sekarang di sanalah dia berada. Di sebuah rumah sederhana, Hank sendirian tidak mengajak anaknya maupun istrinya. Dia melihat ibunya yang sudah tiada terbaring tenang di dalam peti. Hank menyentuh tangan ibunya. Seseorang datang dari samping, yang itu bernama Dale, saudara Hank. Dia membawa kamera merekam momen-momen mengharukan tersebut. Orang lain datang. Dia bertumbuh gemuk, berkepala setengah putih, dan menjabat tangan Hank dan berbasa-basi sebentar. Nama orang itu adalah Glenn Palmer, saudara tertua dari Hank. Kejadian selanjutnya adalah di dalam gedung pengadilan. Berbeda dari sebelumnya, gedung di daerah ini tampak sederhana dan kecil. Seorang hakim sedang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Hakim tersebut bernama Joseph Palmer. Terlihat dari nama tersebut, dia merupakan ayah dari Hank. Hank ternyata juga berada di sana menonton pengadilan yang sepertinya di benaknya berbeda dengan pengadilan di kota besar. Hank mencoba mendekati hakim Joseph Palmer. Ketika bertemu, mereka tampak menutupi hubungan antar keduanya. Hubungan Hank dan hakim atau ayahnya sangat kurang harmonis. Masih di daerah kota kecil tersebut, Hank bertemu dengan seorang perempuan ketika hendak sarapan. Dia adalah perempuan yang sangat cantik. Hari itu merupakan pemakaman dari ibunya Hank. Di daerah tersebut, Hank akrab dipanggil dengan Henry. Ketika diajak minum bersama dengan Dale dan Glenn, Hank bertemu dengan perempuan lain yang bernama Carla Powell. Terdapat sedikit kerusuhan dalam bar minum tersebut. Dale dan Glenn tersulut emosi, namun Hank menghentikan mereka. Dengan bakat yang sangat baik, memahami emosi lawan, tentu karena dia adalah seorang pengacara yang sangat handal, kerusuhan oleh beberapa preman tersebut langsung reda. Karena terpesona dengan Hank ketika membuat para preman tidak berkutik, Carla langsung enak-enak sama Hank di poncotan bawar. Meskipun hal tersebut dilihat oleh Dale dan Glenn, tapi kalau sudah enak-enak tetap dilanjutkan. Selingan ya guys. Ketika mau kembali ke kota karena urusannya di daerah tersebut adalah mendatangi makam ibunya, maka Hank mau menaiki mobilnya. Tidak sengaja mereka membuka garasi. Dia melihat sebuah mobil klasik yang bagian depannya rusak. Pasti ayahnya kembali mabuk dan mengendarai mobil ugal-ugalan karena istrinya telah meninggal. Hakim meminta Hank untuk memberitahu kepada para adiknya bahwa dia dan istrinya sebenarnya sudah bercerai. Lisa, istrinya Hank, yang sempat bertengkar sebelum keberangkatan, telah datang dan selingkuh dengan laki-laki lain. Karena Lisa dan urusan rumah tangganya dibahas, Hank langsung pergi, kembali ke kota tempat tinggalnya. Di dalam pesawat, dia merasa gelisah sambil memikirkan masa kecilnya yang indah bersama si papanya. Telepon Hank berdering, tampak nama Glenn Palmer di sana. Hank tidak mengangkatnya, justru membalikan teleponnya. Karena mendengar telepon terus berdering, dia kesal. Hank mengangkatnya dan menyuruhnya untuk mengatakan dengan cepat. Glenn meminta Hank agar segera kembali.
Tentu saja Hank menolaknya. Setelah Glenn memberitahu bahwa ayahnya telah dipanggil polisi, alasannya adalah kerusakan di mobil Hakim, kemungkinan dia menabrak seseorang sampai meninggal waktu mabuk. Hank tidak jadi kembali. Dia berniat membebaskan ayahnya dulu dari tuduhan dan pemeriksaan polisi. Meskipun selama ini Hank mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Polisi menetapkan bahwa itu tidak hanya tabrakan biasa, melainkan juga sebuah pembunuhan. Dari barang bukti berupa rambut dan darah di mobil yang cocok dengan darah korban. Ibunya si korban datang ke kantor polisi dan marah-marah kepada Joseph. Masalahnya, Hakim tidak mengingat sama sekali kejadian mengapa mobilnya depan itu rusak. Dia sama sekali tidak ingat. Pertengkaran karena perbedaan pendapat antara ayah dan anak itu berlanjut. Hakim minta turun dari mobil dan berjalan ke arah rumah, sedangkan Hank berjalan keluar arah sebaliknya. Keesokan harinya, Joseph dan Hank pergi menemui seorang pengacara. Di sini paradoks, karena Hank merupakan pengacara yang sangat andal di kota besar. Namun, Joseph lebih memilih pengacara abal-abal di kota kecil tersebut. Pada akhirnya, Joseph mengiyakan dan menyetujui bahwa pengacara di depan itulah yang akan membelanya. Proses persidangan itu dimulai. Hank diam-diam juga amat memperhatikannya. Dia juga menilai menganalisis fakta dan data yang terjadi. Pengacara membela ayahnya benar-benar buruk. Hank marah dan melemparkan buku catatan miliknya. Hakim yang memimpin persidangan menyuruh Hank untuk keluar. Buku catatan itu dilihat dan dibaca oleh pengacara ayahnya. Sidang pertama itu selesai, dan mereka semua mempunyai 1 pekan sebelum sidang utama untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika berbicara dengan Hank, Joseph mengatakan bahwa pengacara yang membela dirinya itu telah mengundurkan diri. Secara tidak langsung berarti Hank diminta untuk menjadi pembelanya. Hubungan mereka tampak lebih membaik. Joseph melupakan ego dan meminta Hank untuk mewakilinya. Hank juga demikian dan menerima tawaran tersebut, meski dengan syarat konyol, sebab Joseph pasti tidak mampu membayar honor untuknya. Cek itu bertuliskan HP service dengan 3 pilihan, yes, no, dan missing time. Kesepakatan telah dibuat. Hank kembali mengumpulkan informasi yang dapat membantu kasus ayahnya, termasuk dengan melihat film dokumenter sebelum kejadian. Joseph berlatih dengan Hank untuk menghadapi pertanyaan dari lawannya. Namun ketika ditanya Hank, apa kamu sakit? Joseph memberitahu penyakitnya, tentang kanker yang ada di usus besar. Sementara waktu 1 minggu yang diberikan terus berkurang, dan ayahnya yang sulit diajak untuk kerjasama, Hank bersepeda untuk menenangkan pikirannya. Saat dirinya melepas setir dan menikmati sejuknya angin, sepedanya oleng dan jatuh. Dia bertemu lagi dengan Carla. Carla adalah anak dari perempuan berambut pirang yang dikenalnya dulu. Pasti Hank membayangkan ketika enak-enak di bar bersama dengan anak temannya. Hank menjemput putri kecilnya. Hank membawa anaknya ke rumah Joseph. Nama putrinya adalah Lauren. Setelah Lauren tidur, Hank dan Joseph melakukan latihannya. Hank yang pusing karena ayahnya tidak kooperatif diajak latihan. Dia menghubungi ibunya Carla. Di bar itu sudah sangat malam sekali. Hanya ada mereka berdua, lalu mereka enak-enak. Keesokan harinya ketika cuaca sangat cerah, Hank bertemu dengan dokter yang mengurus ayahnya. Kenyataannya lebih buruk dari yang dia ketahui, sebab sebenarnya ayahnya itu sudah terlambat untuk kemoterapi. Jadi, kanker yang awal mulanya berada di usus besar telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ayahnya sekarat. Hank menolongnya ke kamar mandi. Kotorannya jatuh ke lantai, sebab ususnya telah diserang penyakit itu. Hank sebenarnya berwatak keras. Melihat keadaan ayah seperti itu, dia menjadi sangat tulus dan lembut. Akhirnya dia memandikan ayahnya. Keesokan harinya, Lauren diantar ke bandara oleh Hank. Lauren sudah ditunggu mantan istrinya Hank, Lisa. Di hari persidangan utama telah datang. Persidangan benar-benar berjalan dengan alot. Ketika malam sudah datang, Hank terbangun karena mendengar suara teriakan dari ayahnya. Hank menenangkannya. Cuaca sedang tidak baik. Angin bertiup dengan sangat kencang. Karena angin tersebut, satu keluarga itu dapat berkumpul bersama di ruang bawah tanah. Dale menunjukkan filmnya yang dia buat selama ini. Itu adalah film dokumenter di mana masa-masa yang telah lalu dari keluarga itu kembali diputar. Suasana ini sangat haru. Namun ketika film memutar tentang kecelakaan dari ibunya, sang ayah segera menendang dan marah-marah. Seisi ruangan menjadi tambah emosi dan kacau. Joseph dan Hank justru keluar ketika angin masih mengamuk. Sirine tanda bahaya masih berbunyi di bukit. Di dalam rumah, Joseph dan Hank kembali bertengkar tentang masa lalu. Permasalahan dalam film ini menjadi lebih sulit dan rumit. Samantha Powell, perempuan cantik berambut pirang yang ternyata dulu kekasih dari Hank, dan Carla adalah anak dari Hank. Dia menyadari tingkah yang sama antara Carla dan Laurel, bahwa mereka berdua suka menggigit rambut. Itulah mengapa pada scene ini Hank menemui Samantha untuk menanyakan kejelasan tentang siapa ayah Carla. Permasalahannya tidak berhenti sampai di situ saja. Joseph, ayah Hank, di rumah sedang
sedang asik minum alkohol. Sebagaimana kita tahu bahwa penyakit tua dan kanker ususnya, seharusnya Hank tidak boleh melakukan hal tersebut. Hank tidak melakukan apa-apa, dia duduk di depannya dan bersantai. Ya, mungkin sebab masalah datang beruntun di dalam hidupnya. Mereka berdua justru bersulang. Persidangan ternyata masih berlanjut, sebab yang sebelumnya belum menentukan apakah Joseph bersalah atau tidak. Persidangan selanjutnya merupakan pemutaran video dari CCTV sebelum kejadian. Joseph yang ingatannya hilang tiba-tiba berdiri lalu pingsan. Dia mendapat gambaran tentang kejadian yang dia lupakan. Joseph langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, Joseph justru mengakui bahwa dirinya telah membunuh orang itu. Tentu saja Hank mengatakan itu sekedar spekulasi dari ayahnya. Namun Joseph tetap mengotot bahwa dirinya yang menabrak orang tersebut. Ketika ditanya oleh Hank, apakah kau mengingatnya telah membunuh orang itu? Joseph malah menjawab tinggal menunggu waktu saja, yang berarti sebenarnya dia tidak mengingatnya. Hank sangat frustasi dan marah karena ayahnya adalah klien paling keras kepala yang pernah dia bela. Persidangan dilanjutkan kembali setelah keadaan Joseph membaik. Tibalah saat Joseph Palmer beraksi. Pada akhirnya Joseph memberi kesaksian bahwa dia sebenarnya sedang menjalani kemoterapi karena penyakit kanker yang dideritanya. Sebenarnya jika dia melakukan itu, semua keputusan sidang selama 6 bulan masa dia mengalami sakit itu akan dibatalkan. Selama 6 bulan itu dia telah memutuskan banyak kasus, ini bersalah, ini tidak, dan lain sebagainya. Keputusan yang dibuat hakim jika dia tidak sehat maka akan dianggap tidak adil. Joseph adalah hakim yang berpegang teguh pada keadilan dan reputasinya sangat dipegang dengan teguh. Hank mengatakan dan membeberkan semuanya bahwa ayahnya sedang menderita penyakit yang mematikan. Penyakit itu bisa menjadi alasan yang utama bahwa dirinya benar-benar tidak mengingat kejadian tersebut. Namun, di waktu bersamaan, penyakit itu pula bisa membuat reputasinya sebagai hakim selama 42 tahun dikenang buruk. Selain itu, Joseph memberikan kesaksian yang amat mengharukan. Di depan semua orang, dia intinya mengatakan bahwa dia sangat menyayangi anaknya, yaitu Hank. Persidangan selesai. Semua kesaksian, data yang dibutuhkan, dan fakta yang mendukung persidangan telah didapatkan. Mereka tinggal menunggu keputusan dari hakim. Inilah waktu menguak kebenaran dan persidangan selama ini. Mereka memutuskan bahwa Joseph Palmer tidak bersalah karena kasus pembunuhan tingkat pertama. Sedangkan untuk kasus yang lebih rendah dia bersalah. Sedangkan untuk hukumannya, hakim itu justru mengatakan bahwa dirinya bingung memberikan hukuman. Akhirnya, hakim itu tetap memutuskan memberikan hukuman yaitu 4 tahun di penjara di negara bagian. Hank sedih, itu merupakan kasus di mana dirinya kalah dalam persidangan untuk pertama kalinya. Lebih sedih lagi, dia membuat ayahnya di penjara selama 4 tahun. 7 bulan kemudian, Hank mengunjungi ayahnya di tahanan. Dia menandatangani petisi untuk pembebasan penuh kasih dan diterima. Jadi ayahnya dibebaskan waktu itu. Semua sentuhan emosional antara anak laki-laki dan ayahnya itu membuat mereka berdua kembali akrab. Mereka mengulangi masa-masa kecil, memancing di danau di sebelah rumahnya. Ya, meski waktu bersenang-senang bersama keluarganya sudah sangat terlambat. Ketika sedang asik memancing, tiba-tiba Joseph, ayah Hank, tidak sadarkan diri. Itu adalah hari yang tenang di mana mereka berada di atas koci kecil di tengah danau yang sama-sama tenang, dan Joseph menyusul istrinya dengan tenang pula. Ketika hari pemakamannya, Hank melihat sesuatu yang sangat jarang terjadi. Bendera negara bagian itu berkibar setengah tiang, sebagai tanda penghormatan untuk seorang yang amat berjasa di kota, Hakim Joseph Palmer, yang telah mengabdi selama 42 tahun untuk keadilan, diberikan penghormatan ketika telah tiada. Demikian film The Judge. Jika kalian suka, tunggu video kami selanjutnya. Oke, jangan lupa klik subscribe dan like. Oke, bye-bye.